Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Salfonson Bijar Aldafa. Saya merupakan murid dari SMA Warga. Di sini saya akan menjelaskan beberapa soal mengenai gerak lurus. Oke, pada soal pertama seperti ini. Lalu bagaimana cara penyelesaiannya? Oke. Yang diketahui pertama kali adalah kecepatan awal tentunya. Di situ kecepatan awalnya O sama dengan 10 meter per second. Lalu kita mempunyai kecepatan akhir yang merupakan titik 15 tadi ya. Itu 15 meter per second. Lalu untuk waktu sendiri kalau dalam percepatan ini soal yang A ya. Ini penjelasan yang A. Kalau yang A itu kan yang dicarikan percepatan. Jadi kalau dalam membaca grafik, percepatan itu pasti naik, nggak mungkin turun. Kalau turun itu perlambatan. Kalau dia sejajar itu GLB. Jadi kalau misal ada yang naik itu percepatan. Jadi waktunya di sini pada saat grafiknya naik, waktunya dia itu 10 dikurangi 8 second. Jadi waktunya dalam percepatan itu 2 second. Paham? Oke. Kita cari yang percepatan dulu ya. Yang A. Ya. Rumus dari percepatan sendiri adalah Vt min Vo atau kecepatan akhir min kecepatan awal per T. Pernya harusnya di bawah. Dia harusnya per T gini. Tapi bisa juga seperti ini. Nanti sama dengan kecepatan akhirnya kan dia 15. Pas dia di puncaknya percepatan itu dikurangi sama kecepatan awal. Kecepatan awal pada waktu dia ini di detik ke-8 itu kan dia 10 kan. Min 10 per 2. Tinggal aja sama dengan 5 bagi 2. Kalau 5 bagi 2 itu sama dengan 2,5 meter per second. Ingat, kalau percepatan itu secondnya ada kuadratnya. Jadi saya nggak bisa nulis kuadratnya. Anggap aja ini kuadrat. Lalu ini yang A. Lalu untuk yang B sendiri kita disuruh mencari perlambatan. Jadi dari kecepatan awalnya 15 itu ke sampai 0. Sampai waktunya 15. Oke. Oh, ini anggap aja ini A gini aja ya. Ini A, tiket A gitu. Terus ini tuh tiket B. Kalau B itu kecepatan awalnya V0 sama dengan 15 m per second. Lalu kecepatan akhirnya dia sama dengan 0 dong. 0. Karena kalau perlambatan, kalau misal dia sampai tanah tuh pasti kecepatan akhirnya 0. Kalau untuk waktu tuh 15 min 10. Jadi waktunya sendiri adalah 5 second. Baik. Untuk mencari perlambatannya kita menggunakan rumus sama seperti
nomor A, yaitu VT mohon maaf ya, VT min VO jadi per T. Nanti tinggal masukin aja, mudah sekali kan. VT nya sama dengan min 15, lalu bukan ding, 15 min 0, 0 min 15, oh ya 0 min, anggap aja min 15 itu aja, langsung aja ya, kita nggak usah kita nyingkat waktu ya, per 5. Baik, lalu hasilnya adalah min 3 second. Ini untuk yang P. Lalu untuk C itu kita suruh nyari jarak total. Jadi kita akan menggunakan rumus GLP. Rumusnya GLP itu kalau jarak S sama dengan V kali T. V di sini diketahui 10. Ini kita menggunakan rumus GLP dulu ya, karena di awal tuh GLP. Karena dia kan kecepatannya kan tetap. Lalu kali 8. Dia jarak di antara di detik ke-8 itu 80 meter. Belum nanti percepatan dan pelambatannya. Gitu. Sebenarnya percepatan aja sudah cukup sih. Lalu sama dengan 80 meter. Anggap aja seperti itu. Oke. Lalu ada GLPB dipercepat. Kan dia akan naik kan grafiknya. Ya, bagian itu rumusnya S sama dengan VOT plus 1/2, mohon maaf, plus 1/2 AT kuadrat. Jadi rumusnya seperti ini. Lalu tinggal kita masukin aja sebenarnya. 10 kali 2 plus 1/2 kali 2,5 dan 2 kuadrat. Tuh. Anggap aja 2-nya ini kuadrat aja ya. Berarti kan kita mendapatkan hasil, kalau ini dicoret dan kita jumlah, kita mendapatkan hasil 2 plus 5. Jadi nanti kita mendapatkan hasil sama dengan 25 meter. Gitu. Nah, selesai. Ini tinggal, kalau jarak total kan tinggal ditambah-tambah aja ya. Lalu nomor 2 itu VT kok VT, maksud saya nomor 2, soal yang nomor 2 gitu, seperti ini ya. Dia diketahui kan sebuah mobil mula-mula diam, kemudian mobil itu dihidupkan dan bergerak dengan percepatan tetap 2 meter per second kuadrat. Jadi itu dia tuh diam mulanya, habis itu ada percepatan, tiba-tiba hidup dan percepatannya 2. Lalu setelah mobil bergerak selama 10 second, mesin mobil dimatikan sehingga mobil mengalami perlambatan tetap dan berhenti 10 second kemudian. Jarak total mobil dari mulai bergerak sampai berhenti adalah, jadi yang dicari ini jarak total. Baik yang diketahui apa? Yaitu V0 mobil itu. V0 itu kecepatan awal ya. Kecepatan awal tuh
pasti 0. Tapi kalau misal belum tentu 0 sih, tapi kalau di sini pasti 0. Lalu kita dapat percepatan. Sebentar. Percepatan yang dia tadi kan 2 kan. 2 M per S kuadrat. Ingat, kalau percepatan selalu pakai S kuadrat. Lalu dalam waktu 10 second. Nah, kecepatan akhir dari motor itu dimatikan itu berapa? Dan percepatan saat dia mesinnya mati itu berapa? Kan dia kan selama 10 second juga kan pas mesinnya mati. Dia itu masih istilahnya gelondor lah gitu aja. Nah, yang kita cari jarak total ya. Itu yang pertama, ini dibagi menjadi 2 kan. GLBB dipercepat sama GLBB diperlambat. Gitu aja istilahnya. V T, ini rumus GLBB dipercepat ya, sama dengan VO atau kecepatan awal plus AT. Lalu ini cari kecepatan akhir di ini ya, pada saat dia berhenti. Bukan, pada saat mesinnya dimatikan. Nah, gitu aja. Puncaknya gitu. V awalnya kan 0. Lalu kecepatannya kan 2. Waktunya dia membutuhkan 10 second kan tadi. 10 second. Maka yang kita dapat adalah 20 M per second. Ini kecepatannya, kecepatan akhirnya. Belum kita mencari jarak di ininya. Untuk jaraknya, karena kecepatan akhir sudah ditemukan, maka kita tinggal masukkan ke jarak yang ya VOT, rumus jarak di GLBB dipercepat 1/2 AT kuadrat sama dengan hasilnya 100 meter. Karena apapun yang ditambah kan dicoret-coret gitu kan. Nah, ini baru jarak pada saat dia sampai mobil itu mati mesin. Kalau yang gelondor, kita perlu mencari percepatannya. Rumus percepatan sendiri VT min VO per T. Jadi yang kita dapatkan adalah VT-nya kan tadi kan 0. Kenapa bisa 0? Karena kecepatan akhirnya 0. Kan dia sampai berhenti. Terus awalnya itu sama dengan VT yang tadi. Jadi 20 per 10. Maka hasilnya perlambatannya min 2 meter per second kuadrat. Gini aja. Lalu kita mencari jarak satunya. Kalau mencari jarak kan kayak rumus yang tadi ya, VOT plus 1/2 AT kuadrat. Jadi tinggal masukin aja 20 kali 10 plus 1/2 lalu kan tadi kan percepatannya min 2 kan, maksudnya perlambatan. Lalu untuk waktunya kan tadi 10 ya. Bentar. 10 kalau dikuadratin kan 100 kan. Anggap aja 100 itu. Lalu
Sebenarnya ini 100 berapa ya? Yes, harusnya ini 100 sih. Kali 100 kali min 2. Bentar. Kayaknya ada yang salah ini. Oh ya. Benar ding. 1/2 A-nya kan min 2 kan. D-nya 10. Kali 10 kan 100. Kali min 2 kan 200. Oh ini dicoret-coret kan min kan. Jadi tetap 100 ini. Jadi hasilnya yang kiri 200. Ntar saya kasih sama dengan yang kiri 200 plus min 100. Kalau plus sama minus dapat si minus yang unggul ya. Berarti dia mendapatkan jarak keduanya 100 meter. Nah, jarak totalnya itu sama dengan jarak awal plus jarak akhir. Jadi dia mendapatkan 200 meter. Ya. Baik. Seperti itulah 2 contoh soal yang sudah saya berikan. Sekian. Mungkin nanti dapat bertemu lagi. Saya akan memberitahu beberapa soal selanjutnya. Terima kasih.